Sebelum, ke materi, ada yang mau saya sosialisasikan dulu sedikit, ini terkait dengan pengumpulan tugas akhir, karena kita masih banyak ini sih, masih apa ya namanya, masih banyak yang berubah gitu. Sebentar, tapi mudah-mudahan nggak berubah lagi sih. Saya share screen dulu. Ini kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Kelihatan. Oke, bentar ini mana ya? Pengumpulan final project. Nah, yang akan kita bahas hari ini sekalian juga, sosialisasi yang tutorial final project. Nah, untuk yang, pengumpulan final project ini karena memang sistemnya sistem baru ya, masih juga kita coba dan mudah-mudahan sudah tidak berubah lagi ini. Jadi, yang pertama untuk, project kita kan kebetulan untuk, skema ini kan hanya ada 3 tugas ya. 2 kuis ya silakan nanti dikerjakan kuis 5 sama kuis 10 dan, final project. Jadi kita cuma punya satu project besar sebetulnya. Si, final project ini dikumpulkan di di pekan ke-8, ini bukan dilakukan sih, dikumpulkan maksudnya, dikumpulkan pada pekan 8. Nanti si project unit-nya di-build dalam bentuk aplikasi window, biasanya ada, beberapa exe dan beberapa folder ya, di-zip, kemudian dimasukin ke folder pribadi, itu satu, ya. Jadi si filenya harus disimpan dalam Google Drive pribadi. Yang kedua adalah Anda harus memainkan gamenya, maksudnya game yang Anda bikin, itu Anda harus mainkan, Anda harus record, Anda harus komen, like, and subscribe di YouTube pribadi. Nah, ini baru nih, jadi kalau kemarin rasanya tidak ada ini, kalau sekarang sudah ada ini, jadi teman-teman diharapkan memiliki akun YouTube. Ini pada punya YouTube nggak? Mesti pada punya. Kalau belum punya akun silakan, bikin dulu lah. Jadi, harus punya akun YouTube pribadi masing-masing, nanti yang akan di-upload ke dalam YouTube itu adalah Anda main game sendiri dan Anda komen sendiri, gitu kan. Biasanya kan kalau YouTuber gamer kan buat nonton doang. Ya dipakai buat itulah, buat cari subscriber, kali-kali bisa jadi YouTuber kan. Jadi nanti video Anda lagi mainin gamenya, terus Anda komen sendiri gitu. Kan Anda pernah ya ngeliatin YouTuber gamer ya, kan biasa kalau orang YouTuber kalau main game itu kan, penuh dengan ekspresi gitu. Padahal mainnya Tetris tapi, "Oh my god, oh no, yeah, no," kayak gitulah. Padahal ya gitulah, padahal gamenya jelek sih sebenarnya, tapi harapannya adalah Anda memainkan game itu dan ada muka Anda di situ. Ini untuk memastikan bahwa, Anda tidak dijokiin sama orang lain. Karena ini MBKM termasuk yang, apa ya istilahnya, sebuah sebuah program pemerintah yang sangat sangat sangat, eee, sangat-sangat ketat. Nah, sangat-sangat ketat teman-teman. Jadi, saya juga jadi deg-degan juga. Harus pakai ekspresi, harus pakai ekspresi, "Oh tidak, game saya jelek sekali." Nah, nggak gitu sih. Yang penting ada muka Anda aja maksudnya. Ini juga tadi disampaikan di rapat internal ya beberapa hari yang lalu bahwa ada beberapa, kasus di MBKM, mahasiswanya itu ternyata, ya bermasalah lah istilahnya itu bermasalah, tidak ada bukti, tidak ada orangnya, mungkin karena dia hilang pas lagi sayang-sayangnya gitu kan. Nah tiba-tiba yang kena itu ternyata bukan cuma mahasiswa, kampusnya pun kena, kampus mitranya gitu kan. Artinya saya juga di sini jadi deg-degan juga ini. Waduh, nanti kalau di sini ada joki kan bahaya gitu. Makanya untuk mengatasi hal itu gimana caranya agar semuanya, bisa diselesaikan dengan baik mata kuliahnya. Nah dibuatlah yang ketiga ini ya, poin ketiga tapi poin kedua sebenarnya, ketiga tapi poin kedua. Jadi Anda bikin gamenya, kemudian si game itu Anda mainkan sendiri, Anda rekam sendiri, ada muka Anda di situ. Jadi Anda harus menjelaskan, "Ini game saya lagi jalan tiba-tiba nembak dan saya ditolak," nah itulah. Ya jadi ada ya betul, boleh unlisted, benar. Seingat saya sudah ditulis di sini ya perasaan ada nggak? Oh nggak ada ya? Jadi nanti untuk menghindari copyright Anda boleh mengupload videonya dalam versi unlisted. Nah justru disarankan unlisted supaya tidak, ketahuan copyright.
Kalau pakai aset free nggak apa-apa, di-share, ya nggak apa-apa sih kalau asetnya free mah nggak apa-apa. Cuman maksud saya, mending unlisted lah, kalau unlisted mah kan tidak akan diapa-apain sama YouTube-nya. Game-nya kan singkat, jadi untuk durasinya nggak ada batas minimal, tidak ada batas minimal. Batas minimalnya 1 menit, minimalnya 1 menit. Jadi Anda sebelum sebelum 1 menit Anda, apa namanya, memperkenalkan diri dulu. Nama saya, Leontino, saya dari Garut gitu kan, saya kuliah di sini dan akan bikin game, inilah game saya. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, gitu ya. Jadi ada intronya dulu tuh, ada intronya dulu minimal 1 menit, selesai. 2 tuh ya, Anda bikin game, Anda bikin video YouTube dengan ada muka Anda. Yang ketiga, belum beres, ada Anda harus bikin laporan. Ini laporan, buat sebuah laporan dalam PDF sesuai template. Nah, kita lihat tuh template-nya. Ini saya juga kaget kenapa ada template-template-an segala, template-nya kayak gini teman-teman. Jadi nanti, di-download, si file ini di-download, kemudian di sini kan ada mata kuliahnya, misalkan FPS atau TPS atau kalau BINUS apa sih, Introduction itu ya, tapi nggak usah sih, ini buat buat, FPS aja sih, ini FPS, TPS sama Monetization kalau nggak salah. Itu nama dosennya siapa aja, nama mentornya siapa, tiap orang kan beda-beda, NIM sama nama. Nah, ini nanti dikosongin, bagian yang nilai ini dikosongin, karena akan diisi sama dosen sama mentor. Yang diisi pertama, screenshot game. Nah, tadi kan Anda udah bikin gamenya, udah ada video, tapi di sini diminta screenshot. Jadi 3 kali di print screen, bebas aja sih mau yang mana. Yang kedua, tampilan screenshot script. Nah, Anda nanti karena Anda ini adalah skemanya programmer, si, script Anda harus dicantumin di sini. Baik itu script yang memang diambil dari predefined project atau yang Anda, modifikasi. Jadi, secara teori sebetulnya sebagian besar script di predefined project bisa Anda pakai. Jadi Anda bisa cantumin script itu sih gitu. Cuma kalau ada script yang Anda modifikasi, silakan cantumkan di sini dan jelasin script-nya, yang Anda modifikasi itu apa gitu. Kemudian link YouTube, nah ini kalau link YouTube ya, nanti link YouTube-nya masukin ke sini gitu, di apa, di URL-nya. Dan link Google Drive-nya masukin ke sini. Jadi nanti semua tugas Anda yang tadi, apa, si Google Drive sama video YouTube itu dimasukkan ke dalam laporan berbentuk PDF, dan yang inilah yang di-upload ke final project gitu, ngerti ya? Jadi ujung-ujungnya bikin laporan ternyata teman-teman, semuanya itu harus harus terdokumentasi dalam bentuk laporan. Video ini tujuannya adalah untuk mengecek muka bahwa Anda memang, eee mengerjakan sendiri dan tidak dijokiin sama orang lain. Gitu untuk, tugasnya, barangkali ada yang mau ditanyakan? Kayaknya tidak ada. Mantap ya, kalau tidak ada. Saya senang kalau kuliah nggak ada yang nanya gitu, berarti memang pusing semua. Oke lah, ini sudah masalah final project sudah selesai, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke, pembahasan yang kedua yang agak sulit juga ini ternyata, karena dari, daftar Excel kemarin itu jumlah yang masuk ke skema ini ada 165 sekian. Itu artinya, saya dan teman-teman mentor harus memastikan bahwa 165 orang sekian itu memang berhasil membuat gamenya. Nah, itu juga berat juga tuh, eee, ya banyaklah, banyak banyak faktor gitu ya kenapa tidak bisa dilakukan, mungkin karena laptopnya, mungkin karena, komunikasi dan sebagainya juga, cukup hal yang berat gitu ya buat buat kita juga. Dan untuk membantu itu mudah-mudahan bisa membantu dan selain membantu saya juga harus memastikan bahwa memang Anda, berhasil semua sebelum 1 bulan dari sekarang. Jadi waktu kita cuma sebulan lagi bagi Anda untuk membuat ini dan selesai, waktunya cuma sebulan buat FPS doang nih. Nanti besok kita ngomongin TPS. Kita ngomongin FPS doang, di sini saya sudah buatkan, 3 buah tutorial pendek-pendek banget harapannya, sangat pendek sehingga bisa Anda ikuti nih, di tutorial ini. Tapi tutorial ini hanya untuk tipologi yang pertama, itu tipologi remove aja kalau yang di FPS. Kalau nanti teman-teman, ada yang berhasil bikin ini, kemudian mau nyobain tipologi yang lain buat dikumpulin silahkan. Tapi kalau misalkan nggak yakin, mending bikin ini, setelah bikin ini sesuai dengan tutorial boleh dibagusin lah ya, boleh dibagusin, boleh di apa ya, modifikasi lagi supaya, pada saat ditampilin, pada saat di-screenshot tuh kelihatannya bagus. Nah kemudian,
ya boleh dikumpulin, dibikin laporan, dibikin YouTube-nya, dibuat dan sebagainya. Ini adalah tutorial video dan final project-nya sama dengan tutorialnya boleh boleh, tapi sih bisa mungkin dibedain, jangan sama banget. Nanti kalau sama banget, jatuhnya plagiat, kalau plagiat nol lagi gitu ya. Jadi, cari cara supaya, nah level desain dibedain, bener banget, level desainnya dibedain, terus, eee, jangan jangan zombie juga gitu ya, mungkin kalau saya kan pakainya zombie, di situ ada beberapa karakter, nah boleh cari karakter yang lain, di Asestor ada, atau kalau nggak zombie bikin apa ya, ada karakter yang lain lah, kalau nggak salah saya nyiapin 4 sih, 4 seingat saya, ada robot merah, robot merah, robot biru, bisa diganti-ganti lah masalah itunya. Intinya jangan sampai sama banget, kita menghindari, terciduknya plagiat, kalau plagiat bahaya. Ini, tutorialnya sudah jadi, mudah-mudahan bisa diikuti dan tutorialnya ada tutorial tanpa suara, teman-teman. Jadi tutorialnya, berdasarkan pengalaman saya di TLU ya, biasa pada saat saya ngajar, mahasiswa itu ketika, melihat tutorial, itu biasanya, lebih suka mendengarkan lagu. Jadi kalau saya ngomong dengan, mahasiswa dengan lagu, nggak apa namanya, bertabrakan suaranya. Sehingga di kampus itu memang di lab saya kalau saya lagi ngajar memang saya mengizinkan mahasiswa mau dengerin apa aja terserah, tapi tutorialnya ada gitu. Makanya di sini teman-teman yang mungkin yang dari kampus lain mungkin agak bingung, "Loh ini kok tutorial nggak ada suaranya?" Gitu kan. Memang nggak ada suaranya, tapi tutorial ini hanya berisikan langkah-langkah dan ada sedikit teks yang menjelaskan ini lagi ngapain. Nah, tambah dari slide, nah cuma sedikit. Ujung-ujungnya tutorialnya sangat singkat ya, mudah-mudahan tidak sampai sejam, 2 jam sih, dan ini bisa jadi terakhirnya adalah, sampai menjadi misalkan tutorial ini ya, tutorial FPS bagian 2 ini ngapain sih? Ending-nya, nah ending-nya adalah bisa menjadi seperti ini, kalau kalau asetnya cuman ada ini nggak apa-apa sih, karena karakter utamanya kan memang ini ya, nggak ada lagi. Nah, cuma di sini yang mau saya tekankan adalah permasalahannya pada saat mengikuti tutorial video ini, kadang-kadang ngikutin tutorial pun error. Padahal tutorialnya sudah ada, tapi, "Pak, ini masih error." Nah, oleh karena itu, karena tugas saya harus memastikan bahwa ini jadi 165 orang ya, mengikuti tutorial yang sama dan harus jadi semua, saya, mencoba menggunakan metode yang, berbedalah di sini. Kalau misalkan dulu, apa, kalau di kampus ya pada saat kita online kan pada saat kita offline kan, mahasiswanya ngerjain di komputer, sayanya keliling. Nah, kalau sekarang saya nggak bisa keliling karena online. Jadi kemungkinan yang akan kita lakukan bersama-sama adalah, dalam sisa kuliah kita nih sampai bulan April ya, terakhir bulan April, yang akan share screen adalah Anda. Anda akan share screen progres Anda sampai mana, nanti saya, ambil beberapa sampel ya, misalkan ada ya, siapa nih yang udah jadi sampai mana, silakan munculkan sampai saya bisa memastikan 165 ini udah jadi semua gamenya gitu. Kalau misalkan ada yang error, "Pak, saya masih error, belum ngapa-ngapain." Ya nggak apa-apa ditampilin aja, justru yang belum ngapa-ngapain itu yang harus, di-share screen supaya jadi si gamenya gitu, jangan sampai yang udah jadi di-share screen, udah jadi mah atuh nggak rame ya. Jadi gitu teman-teman, jadi hari ini, karena ada 3 tutorial, tutorial yang pertama itu seingat saya ada tutorial untuk membuat, menu, ini gampang banget kayaknya teman-teman bisa ini sendiri ya, bisa apa, bisa nonton sendirilah kalau yang ini mah udah gampang, udah saya jelasin kemarin. Nah, yang mau saya minta, tolong hari ini adalah lah bisa di-stop. Adalah tutorial yang kedua. Nah, jadi ini saya minta, siapa dari teman-teman nih barangkali yang mau meng-share screen dengan menggunakan tutorial yang kedua, untuk sama-sama dilihat sama teman-temannya. Jadi teman-teman apa ya namanya, karena kita online ya, jadi Anda berpraktek, nah saya nonton gitu. Teman-teman yang lain juga nonton sambil ngasih komentar. Nah, kira-kira gitu ya. Ini akan kita coba sampai dipastikan bahwa sebagian besar, Anda berhasil membuat gamenya. Nah, jadi ini kesempatan, jangan jangan sampai nanti, pada saat kasihan mentor juga sih, mentor takutnya ada kerjaan juga. Jadi kalau ada yang udah ngikutin terus error, silakan kita bahas di sini, kalau misalkan yang, belum belum, mari kita, cobalah.
Pak mau tanya, kalau tampilan agak sama kayak di video boleh, kalau bisa dibedain. Pokoknya ada di video kayak apa, bedain aja gitu. Jangan sama persis, jangan sekali ngeliat, ini kayaknya sama, jangan sampai gitu ya. Skrip mau dibedain juga, boleh. Kalau skrip mau dibedain silahkan juga. Baik, ini saya minta tolong ya, sekarang saya akan coba, minta siapa nih dari mungkin Christopher Fernandes, ada nggak Christopher? Chris, kita akan coba sama-sama melihat, eee, satu persatu lah, sudah sampai mana, kita cobain. Ada Christopher Fernandes. Oh oh kok tidak ada ya? Oh share-ku error, oh ya nggak apa-apa kalau share-nya error. Aduh namanya siapa ini? Pindiasto Syahram, Pindiasto Syahram. Pindiasto Syahram ada Pindiasto Syahram? Mohon maaf Pak, tadi saya terlewat waktu deadline project. Ya, deadline project di week 8, betul. Betul sekali Michelle. Pindiasto ada Pindiasto. Mangga Pindiasto. Oh Pindiasto nggak ada nih. Benar nih nggak ada nih. Maaf, deadline kuis bebas atau minggu, seingat saya deadline-nya bebas sih, belum di ini, belum di-set. Lebih cepat lebih baik, tapi seingat saya bebas. Pekan ke-5, pekan ke-10 ya untuk kuis. Faik Fahri, ya Faik Fahri, ini ada yang mau share screen nggak? Tanggal berapa untuk pengumpulan projeknya? Projeknya dikumpulkan pekan ke-8. Pekan ke-8 itu tanggal berapa ya? Tanggal 11 April kali ya? Entar saya coba cek. Maret, April, Mei, sebentar. Seingat saya sih, 8, 9 April lah ya, 11 April lah mungkin, sekitar 11 April saya lupa. Untuk modifikasi penambahan fitur mekanik misalnya bagaimana? Nah, mending Muhammad Arik, kamu bisa share screen nggak? Kamu bisa share screen nggak? Ada yang udah punya Unity-nya belum? Ayo, sinilah. Biar rame, soalnya kalau saya yang share screen mah nggak rame. Modifikasi penambahan fitur mekanik utama FPS dan environment. Muhammad Arik. Halo halo. Halo halo. Nggak kedengeran nih, sorry saya. Testing. Bentar, ini jelek suaranya. Nah gini, halo halo. Arik. Ih, nggak ada suaranya. Emang dia nggak ngomong ya? Muhammad Arik, halo? Ada? Ngomong nggak? Pada malu-malu. Ih, pada malu-malu gimana nih? Halo, apa kabar? Untuk modifikasi mekanik itu seperti kalau, lihat di tutorial pertama tuh ada ini, ada apa namanya, Pro Builder, tahu nggak Pro Builder? Pro Builder. Pro Builder tuh bisa bikin kayak, maze, bisa bikin kayak tangga, bisa bikin, gerbang. Itu, tutorialnya sudah banyak, cuman seingat eee, saya nggak bikin tutorial khususnya ya, karena itu gampang banget sih, intinya gitu. Sebentar, aduh nggak ada deh, sorry nggak ada di sini ya. Harus saya cek dulu coba, Pro Builder. Nah ini nih untuk yang FPS itu ada Pro Builder. Pro Builder itu buat mhm 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 mhm. Mana nih Pro Builder? Nah bikin kayak gini nih, ini kan ada apa namanya, ada tangga, ada level gitu. Ini kan nggak ada di tutorial si FPS kan nggak ada. Jadi Anda bisa bikin levelnya pakai ini, terus misalkan musuhnya di atas, musuhnya di bawah. Bisa lah ini gampang kok, bisa dicek. Nggak paham lihat video, Sonia mantap nih, saya senang kalau nggak paham. Sonia, halo Sonia, bisa open mic nggak? Bisa, Pak. Nah, kamu bisa share screen nggak? Bisa sih, Pak.
Nah, gitu. Tapi Jadi masih yang Bapak kemarin nggak ngikutin apa-apa, yang di video nggak conference-nya. nggak apa-apa. Justru yang harus share screen itu adalah yang belum jadi. Kalau yang udah jadi mah nggak usah share screen. Jadi saya minta tolong sama Sonia, nanti tolong, share screen. Kita sama-sama, bikin game tapi yang bikinnya Sonia gitu. Jadi at Oh, least ketika, sambil kita lihat tutorial ya, Sonia lihat tutorial, kita juga lihat, Sonia bikin, harapannya minimal hari ini Sonia jadi gitu kan. nggak bisa share screen, Pak. Di Ah, disable. oh sorry sorry. Mana nih? Oh ya ini. Dah, coba ya kita nah ini, Ini ya, Pak. ini sebentar, ini teh yang mana? Sonia teh yang, tutorial bagian satu ya? Udah jadi belum? Coba dibuka aja di Unity-nya coba. Nah, ini problem Y1 splash screen, coba di-play dulu nih, di-play. IC Institute udah jadi nih, jadi si apa namanya, si tutorial pertama sudah jalan, sampai logo developer sudah jalan. Nah, sampai sini udah bener nih, udah play nih. Sip, berarti ini udah jalan ya, tinggal masuk ke, di ini, eee, di problem Y4-nya berarti ya. Tapi ini kamu kayaknya ini deh, apa, TPS ya? Jangan yang TPS, FPS tuh TPS mah buat besok. Yang Yang TPS FPS, Pak. oh, yang FPS. Yang FPS berarti scene-nya yang, kamu yang mana, ada nggak? Coba. Belum ada di otak-atik, Pak, yang FPS. Oh, ya nggak apa-apa. Ini aja yang apa namanya, yang tadi yang scene yang apa, configure, yang configure tuh yang problemnya. Nah, scene itu, itu kan ada scene Y4 gameplay ya. Nah, scene Y4 gameplay ini kita jadiin TPS aja, jadiin FPS aja gitu maksudnya. Kan sama sebetulnya kan yang ngebedain kan cuman ini ya. Jadi mungkin nanti sama kamu diingat-ingat kalau kamu, problem Y itu FPS gitu. Nah, coba, Apa caranya gimana, Pak? ah, eee, Caranya gimana? caranya dihapus semua nanti. Ini coba, kita lihat video yang di FPS coba, lihat di FPS. Seingat saya dihapus semua di, FPS bagian 2. Nah, di FPS bagian 2. Jadi ini supaya tidak membingungkan coba di-play dulu. Nggak usah nggak usah digedein sih. Nah, ini kan sudah ada apa namanya, sudah ada scene ya. Nah, cuman biasanya ini saya hapus semua biar biar gampang. Entar coba. Oh, nge-loading ya? Enggak, Pak. Saya pause, Pak. Oh ya, bentar. Mmm, sampai dia ngehapus semua. Nah, kayak gini. Sampai sini di-pause, berarti kamu, di-delete juga semua. Jadi sudah tidak ada, jadi scene-nya udah kosong nih, udah kosong beneran kan. Jadi udah nggak peduli lagi nih mau FPS, mau TPS udah sama, karena scene-nya udah kosong. Oke, coba lihat lagi tutorialnya. Kita lihat lagi. Oke, yang pertama itu bentar, dia nambahin kamera ya, tambah kamera, tambah directional light. Nah, supaya udah sampai sini dulu, cukup. Tambah kamera, tambah directional light, kameranya satu, tambah directional light biar terang. Kemudian, ini udah beres sampai sini. Next-nya tambah apa tadi? Tambahin, tambah plan, ya tambahin plan. Nah, ini plan-nya bisa digedein, berapa ya plan-nya ya? Oh, ya boleh deh 555 gitu, minimal agak besar. Nah, oke beres, plan-nya selesai, terus kita lihat lagi tutorialnya.
Jadi teman-teman yang lain bisa ngikutin ya, nanti abis soundnya kita coba ke yang lain, supaya pada jalan. Wah, ini dia mencari di folder tekstur, tuh ada resource, tekstur, kemudian nyari warna biru, oke, nggak apa-apa. Ini warna hijau ya ternyata ya. Ya itu buat ini sih, buat ada warnanya. Di folder resource, ada tekstur, kemudian warna warna hijau. Wis, oke berhasil. Ini kayaknya soundnya udah lancar nih kayaknya. Udah jago banget nih soundnya nih, mantap. Kasih warna material sudah selesai, kemudian selanjutnya bikin apa nih? Bikin, kanvas. Ah, ini kanvasnya standar ya. Untuk tipenya pilih satu ya boleh, tipologinya pilih salah satu, betul. Ini yang di videonya adalah, apa, remove. Nah, bikin kanvas, kemudian, game apa nih, menunya game objek ya, klik kanan UI kanvas. Kemudian, iya itunya UI scale mode-nya, scale listing 13678 betul. Oke lanjut lagi. Masukin apa nih? Ini masukin teks ya, bikin teks. Teksnya isinya adalah bunuhlah 3 zombie. Seingat saya ini teksnya. Tugasmu adalah membunuh zombie yang akan menyerang kota ini. Oh, gitulah kira-kira ya. Ini sebetulnya tipologi. Nah, masukin kanvas, masukin teks tadi. Bisa di double klik teksnya biar kelihatan. Klik, klik. Mana ini? Oh, kan, itu dia. Nah, di situ proyek ke atas ini namanya apa ya? Bebas sih ini kata-katanya nggak usah kayak gitu juga kali ya. Anda boleh ngarang sendiri sih kata-katanya bebas. Carilah musuh di tempat yang tersembunyi. Nah, gitulah kira-kira lah. Semoga berhasil. Merdeka. Nah, lah, pokoknya gitulah ceritanya ya. Pokoknya gitu, kemudian kita lihat lagi, selanjutnya adalah ini sudah tutorialnya belum ada tapi udah kamu paku duluan. Berarti kamu sudah expert. Nah, soalnya udah expert. Tugasmu adalah membunuh. Nah, ini adalah ini apa counter. Nah, ini ada tulisan zombie, kemudian ada untuk dibuat ulang atau dimodifikasi saja. Proyeknya dibuat ulang, sebaiknya dibuat ulang. Dibuat ulang karena nanti setelah bulan April Anda akan, bergabung dengan teman-teman yang lain ya. Jadi supaya Anda tahu dari awal gitu. Kalau misalkan teman-teman lain misalkan dari artis atau project manajemen pengen bikin yang game yang, skripnya agak berbeda dengan yang sudah ada di sini kan, Anda nanti kebingungan pada saat ngegantinya. Jadi mending mumpung di sini, mumpung masih di satu stream FPS, bikin ulang si project-nya, cobain lihat tutorialnya kayak gimana sih kalau bikin kayak gini gitu. Jangan modifikasi dari, folder solusi sebenarnya. Jadi setelah ngikutin tutorial, nah baru diedit-edit sedikit. Ini ada zombie, ini apa ini zombinya? Nah, kami menjadikan TPS satu dengan cara saat oh bisa bisa bisa. Cuman, ini memang untuk stream kita dipisahkan antara FPS sama TPS karena, si, tipologi game
apa, kalau yang disatuin kayak gini ya, nanti tipologi cuma satu, tipologinya remove doang gitu. Yang membedakan kan perspektifnya, kadang-kadang FPS, kadang-kadang TPS. Tapi si tipologi cuma satu, jadi cuma remove, jadi cuma tembak-tembakan doang gamenya gitu kan. Nah, kalau ini kenapa FPS dijadiin sama TPS, supaya tipologinya bisa beda. Anda itu, apa, bisa membuat 2 tipologi game yang berbeda gitu. Untuk tugas harus 2 makanya. Nggak bisa satu tugas tuh yang FPS, awalnya FPS begitu di-keker jadi TPS tuh nggak bisa. Untuk tugas kita karena ada 2 tipologi ya, jadi, kan kalau nggak salah di TPS tuh kan nggak ada remove ya seingat saya ya? Di TPS tuh kan nggak ada remove, yang remove tuh kan cuman FPS aja. Jadi yang tembak first person shooter yang tembak-tembakan beneran cuman di FPS, kalau TPS, tipologinya yang lain aja. Yang paling gampang sih Configure atau apa ya, Solve lah yang gampang-gampang. Jadi yang TPS mah sebenarnya nggak harus nembak sih, yang penting orangnya bisa jalan-jalan. Oke, ini sound-nya sampai 0 ya, 0. Ini teksnya ada 2, ini tuh ada teks yang dia, buat apa namanya, buat nampilin nama, ada yang buat nampilin angka. Ini kenapa saya pindahin ke kiri juga ya? Nggak apa-palah, saya juga bingung kadang-kadang kalau bikin tutorial kenapa pindah-pindah gitu. Mmm, mhm, mhm, mhm. Oke, 0/3. Ya ini 0/3 artinya maksimalnya 3 orang. 3 orang, 3 zombie maksudnya. Nah, jadi yang teks 1 itu statis, tulisannya cuman zombie doang. Teks 3 juga statis, tulisannya cuman per 3 doang. Ini ada tulisannya per 3 nanti. Teks yang dinamis adalah teks 2, yaitu si, ini, nanti akan ada dinamis nanti dia. Jadi kalau zombinya kebunuh 1, jadi berubah jadi 1. Oke, kita lihat lagi. Sudah berhasil, nah kayak gitulah simulasinya. Jadi kalau ketembak 1 door 1, ketembak 2, 2, 3. Nah ini biasanya karena ini penting supaya nggak lupa diganti nama jadi teks zombie. Nah, kenapa harus diganti? Ya biar nggak lupa, nanti bingung teksnya teks yang mana. Oke, teks zombie selesai, kemudian, mmm, apa nih, mau nambahin variabel, teks variabel namanya text inspector float. Nah, si variabel ini fungsinya untuk menambahkan nilai variabel dan ditampilin ke objek UI. Yang ini yang float. Variabel nambah apa itu? Nambah makan. Oh, nambah zombie. Kirain nambah makan. Nambah zombie kill. Nah, ini variabelnya. Nah, ini. Jadi bikin variabel baru, kemudian bikin game objek baru, masukin variabel itu. Variabel nambah. Ya. Sebenarnya nggak usah gitu juga sih namanya bebas. Variabel nambah kill zombie. Nah, di situ kemudian selanjutnya adalah oh, ya ini kalau yang mau, penasaran dengan skripnya silakan dibaca sendiri. Nah, teks si zombie dimasukin ke situ artinya nanti angkanya akan dimasukin ke teks zombie. Nah, makanya tadi dikasih nama ya biar nggak ketuker teksnya kan.
di-drag ke situ. Ting, ting. Nah, kalau udah gini berarti jalan. Sampai tahap ini nih, sampai tahap ini harus jalan dulu. Coba kita tes. Oh ini jangan dimaksimize, susah nanti ngetesnya. Nah, coba dites. Ganti angkanya. Dor, dor. Nah, kayak gitu ya. Jadi pura-puranya terjadi penembakan dan 1, 2, 3 ini berubah angkanya. Banyak banget. Nah, gitulah. Ini berarti udah berhasil nih, sampai sini udah berhasil. Jadi kita udah siap, user interface-nya udah siap gitu. Tinggal nunggu, penembakan dan zombinya aja. Oke, lanjut lagi. Oke, ini mana tadi ya tutorialnya, selanjutnya adalah linear progression namanya ya. 1, 2, 3, 4, 5 linear. Nah, ini kita akan membuat namanya, apa sih, dialog win. Jadi biasanya kalau udah berhasil bunuh 3 itu muncul dialog, "Selamat, Anda menang." Nah, kita akan bikin dialog kayak gitu. Oke. Ini, ini, eee, ini lucu sih, tetep aja. Dialog win, terus apa tadi? Button, 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 kemudian, teksnya diganti jadi X, kemudian warna merah oh salah, warna merah bukan teksnya tapi button-nya tuh kayaknya ya, yang di atas. Nah itu benar. Oh. Oke, teksnya warna merah. Kemudian, ini ada on click ya, ini ada salah satu fitur Unity yang tidak membutuhkan script ya, tidak membutuhkan codingan, yaitu on off game object. Nah, jadi Anda tinggal klik buttonnya, nanti cari, menu on click, nah di drag, dialognya baru dimatiin game objeknya. Jadi on click, nah itu plus, nah kemudian masukin dialog win, kemudian functionnya adalah game object set aktif boolean. Nah itu artinya kalau diklik, si dialog win-nya mati. Ini dites dulu nggak ya? Oh ini ada teks dulu, "Selamat, Anda menang. Selamat Anda menang." Ini di apa tuh, startin dulu. "Selamat Anda menang." Kemudian oh belum ya, itu baru tutorial. "Selamat Anda menang." Nah, ini mungkin juga diganti nanti teksnya pada saat dikumpulin jangan "Selamat Anda menang," apa ya, "Congratulations, you are the winner of this game." Oke, pokoknya ganti aja lah pokoknya lah. Kata-katanya nanti dipikirin sendiri supaya supaya kelihatan beda aja, nanti diganti. Ah, gitu.
jangan lupa. Oke. Terima kasih kakak udah ngingetin aku. Perasaan suaranya aneh banget. Selamat Anda menang. Oke, terus selanjutnya adalah, nah ini ada ini mohon maaf, saya delete aja tombol close-nya, nggak jelas juga emang. Ternyata nggak perlu pakai tombol close ya. Mau saya edit, nggak apa ngerjain. Selagi yang tutorial jangan lupa screenshot ya untuk absensi, berikut link absensi Vicon. Oh ya, terima kasih Mbak Nanda. Waduh, ini ada dari mentor kita yang paling, paling apa ya, paling baik gitu ya. Nah, kalau saya bilang paling galak kan nggak rame juga, nanti dia marah-marah sama saya. Silakan di, ini ya, silakan di presensi absensi Vicon GPTLY. GPT. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Selanjutnya ini adalah apa nih, kita akan bikin tombol, apa tuh, menu dan retry ya. Retry itu artinya ulang ulang. Kita tambahin menu dan ulang. Nah, untuk game programmer Anda untuk apa namanya, untuk user interface-nya jelek juga nggak apa-apa. Ini kan jelek nih, putih-putih gitu kan, tombol putih, tombol putihnya jelek nggak apa-apa. Nanti di project capstone nanti akan Anda bergabung sama, game artis, nah nanti baru mulai dipikirin gimana agar dialog ini jadi bagus, jadi keren lah. Kalau sekarang mah jelek juga nggak apa-apa sih, kita kan nggak mikirin aset, nggak mikirin visual. Baiklah, itu dimatikan. Jadi dialog itu harusnya akan muncul pada saat zombinya sudah terbunuh 3 ekor. Oke. Terus lihat lagi tutorialnya, selanjutnya tutorialnya adalah, nah di sini ada kondisi, teman-teman ada kondisi, kondisi 3 itu artinya 3 ekor zombie yang akan kita, target target tamatnya gitu. Kalau udah nge-kill zombie 3 ekor, maka si dialog win akan dinyalakan. Nah gitu. Kalau yang tadi tombol kalau diklik dialognya dimatikan, kalau yang ini kalau sudah mati 3 dialognya dinyalakan. Nah, selanjutnya baru kita tes, ingat saya. Bentar nggak? Tes 3, 2, ting. Nah, gitu. Ini artinya game Anda udah selesai nih sebenarnya kalau dari sisi programming ya. Karena buktinya ketika Anda membunuh 3 ekor zombie, maka Anda langsung menang. Ini game kita udah selesai. Cuman mungkin sebagian besar dari Anda, "Mana zombinya, Pak? Nggak ada, kan kita belum nembak." Ya itu mah kan visual, yang penting secara tipologi ini udah selesai gitu. Buktinya Anda ada 3 di sini, udah menang gitu kan. Secara tipologi udah selesai, tinggal selanjutnya kita bikin, mekanik visualnya. Kita akan bikin, tembakan zombie tembakan zombie, kita akan bikin tembakan dan zombinya gitu. Jadi sampai sini sudah beres nih, coba kita lanjutkan ke pembuatan itunya dihapus ya. Mohon maaf itu tadi saya bikin tutorial nggak guna, langsung dihapus. Nah, sampai sini baru kita akan masuk ke visual. Nah, visual ini nanti, yang teman-teman saya minta diganti ya, maksudnya visual level gitu. Ini kan plan-nya kan plan datar ya, nanti teman-teman bisa, tambahin apalah supaya bagus. Apa, terutama pakai Pro Builder sih untuk levelnya. Nah, untuk menu dan ulang ini, sebetulnya skripnya sama dengan load scene. Kalau yang menu itu load scene-nya ke, eee, problem 3 harusnya kan problem 4 nih harusnya nih ya. Kalau menu ke problem 3 kalau ulang ke problem 4. Jadi namanya sama. Kan diulang maksudnya dia pindah ke scene lain. Cuman kalau ulang pindah ke scene ini. Nah, kalau ini kan kayak gini. Ini sama nih kayak di tutorial sebelumnya sebetulnya. Load scene menu. Nah,
Ini kalau saya lihat Sony kayaknya sudah expert nih, jadi bisa lah load menu, load ulang. Kayaknya nggak usah lihat tutorial, sudah tahu nih mau pakai script yang mana ngapain. Mantap emang. Sony dari kampus mana? Mikom, Pak. Oh, Mikom. Jogja ya? Iya, Pak. Oke. Oke, ini ada load scene menu. Kemudian ini, nah itu game 3 game menu betul. Kemudian ada satu lagi buat tombol ulang. Seingat saya melakukan duplikat di sini. Oh, benar nggak sih? Duplikat ya. Duplikat cuman ganti nama scene-nya. Yang satu ke menu, yang satu ke gameplay. Nah, namanya diganti. Game 4 gameplay beres. Itu selanjutnya adalah di setiap button klik. Nah, pada saat diklik yang button menu, oh nggak muncul nih. Nah, klik menu dia manggil load scene yang menu. Kalau klik yang ulang, yang manggil load scene yang ulang. Yang gameplay. Ada inspektor load scene by klik, nah itu ya. Marilah kita testing. Betul. Inspektor load scene yang menu itu, yang gameplay di add lagi load scene yang gameplay. Oke. Selanjutnya, kalau ingat saya di testing sih sebenarnya sampai sini. Coba kita tes dulu. Jadi setelah dialognya tidak ada kan, dia membunuh zombie nih 3 ekor. Mana nih zombinya nih? Nah, dia bunuh zombie 3 ekor, pring gitu. Nah, nanti dia ada load dan menu. Load dan ulang. Menu dan ulang maksudnya. Kalau menu balik lagi ke situ, kalau ulang. Nah, coba ya. Dimatiin dulu dialog win-nya supaya nah gitu. Kita play. Coba. Kemudian mana tadi itunya ya? Nah, ini. Sudah bunuh 3 zombie, klik menu. Nah, ini belum, ini masih error ya karena belum masuk di build setting. Ya, coba dimasukin dulu ke build setting coba. Build settingnya dimatiin dulu aja si Unity-nya nih. Game Y03. Oh, game Y03 ya. Ini problem Y03. Oh. Mendingan bentar. Harusnya problem. Nah, harusnya ini namanya. Problem Y03. Skin 1. Oke. Coba di load scene-nya apa namanya? Oh, di game nih. Nah, ini namanya diganti. Betul. Supaya sama. Oke. Coba kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akankah dia berhasil? Saudara-saudara. Udah jalan. Coba. Bunuh 3 ekor zombie. Anda menang. Klik menu. Oh, ulang. Balik lagi ke sini benar. Bunuh lagi 3 ekor zombie. Nah. Coba ke menu. Bunuh 3 zombie ke menu coba. Nah, oke. Coba ke play. Play-nya nanti ke sini. Nah, udah. Berarti ini secara loop ya sudah benar, loopnya udah benar. Kemudian zombie dibunuh juga udah keluar. Itu berarti udah gamenya udah selesai sampai sini. Baru kita sekarang
bisa tenang bikin ininya, bikin visual. Kita akan bikin tembak-tembakan sekarang karena si kerangka gamenya udah jadi tipologinya udah selesai sebetulnya. Jadi barulah kita bikin gamenya sekarang, bikin mekanik visual kalau sekarang. Lanjutin lagi, oke. Selanjutnya kita akan bikin apa nih? Audio source buat bikin ini ya, buat bikin BGM. Supaya agak ini nih, supaya agak-agak seru gitu ya. Ini saya pakai BGM apa itu? Club Mix. Nah, jadi untuk menambahkan suara di Unity bisa pakai audio source. Audio source, kemudian di audio clip itu bisa masukin ya. Keras banget suaranya. Ya. Pak, Ya, ya. enggak tadi kalau kekerasan. Ya, kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan suaranya. Di ini aja, di game tuh kan ada di mute ya. Coba di game tuh apa namanya? Di Unity ada di tab game. Di tab game itu ada sebelah kanan atas kalau saya nggak salah. Coba digeser itunya, si tab gamenya. Itu kan tabnya kecil ya. Nah, itu ada mute audio. Nah, itu. Jadi nanti Anda bisa mutenya jangan audio source, mutenya di situ aja. Jadi nanti begitu mau dinyalain, tinggal dibuka semuanya nyala semua audionya. Itu tadi masalah audio ya. Ini mah ini doang sih buat biar lucu aja. Anda boleh pakai audio yang lain ya, nggak usah pakai audio yang saya. Itu audionya dari Aaron Krog namanya. Aaron Krog salah satu game sound engineer, game apa ya? Game audio engineer yang menghibahkan semua karyanya. Makanya saya pakai karya itu karena gratis. Lagu-lagunya Aaron Krog buat game itu digratiskan. Baik, apa nih sekarang lanjut. Nah, selanjutnya adalah setelah muncul suara, kenapa ini suaranya? Nah, kan saya lupa. Saya lupa mau bikin apa ini di sini. Ntar apa ya? Ayo, bikin apa yuk? Ayo, bikin apa yuk? Mau bikin kapsul. Oh, ini buat pergerakan manusia. Buat karakternya. Oke. Kita akan bikin karakter, di sini pakai kapsul. Kalau kapsulnya udah jadi, baru dikasih pistol. Yang penting kapsulnya dulu aja. Oke, kapsul. Kapsul. Ini kapsulnya. Lah, hilang. Oke. Ini ada script untuk pergerakan karakter ya. Nah, ini di setiap scriptnya per baris sudah saya kasih komentar seingat saya, jadi teman-teman bisa pelajari dulu. Nah, ini ada namanya karakter controller. Komponen karakter controller memang komponen khusus di Unity untuk menggerakkan karakter. Jadi komponen itu kalau di dalam Unity itu namanya script ya. Bedanya kalau yang
di dalam menu komponen itu script yang dibikin sama Unity. Jadi sudah apa ya, sudah sah sudah sah, sudah teruji lah kurang lebih. Fisik, karakter controller, nah sudah seperti itu. Kemudian di kapsulnya ada, fisik, karakter controller, nah kayak gitu bener. Jadi sudah ada ini karakter controller untuk menggerakkan karakter, kemudian dari kapsul akan di-drag ke dalam situ. Jadi, eee, yang atribut sebelah kanan itu di-drag yang memang ada komponennya. Nah, oke. Sebentar, Sonia punten, saya potong dulu. Itu yang target player ya, coba di-none lagi deh. Diklik yang pojok situ heeh, klik none. Kamu bisa nge-drag juga dari bawah, itu kan ada tulisan karakter controller di bawah, bukan di situ, di bawahnya, di yang gambar ikon ijo, nah itu di-drag ke atas coba. Nah gitu. Jadi bisa nge-drag dari sana, bisa nge-drag dari situ, sama aja sih. Intinya yang di-drag karakter controller gitu, siapa yang punya karakter controller itu yang di-drag. Kemudian ini, speed-nya ada loncat sama gravitasi. 511, oke, coba kita cek, apakah dia berhasil atau tidak. Oh ini, kita cek dulu nih. Kemudian selanjutnya, kita play. Nah, pada saat di-play biasanya error. Ini memang, menjebak ya tutorialnya ya. Jadi sebelum di-play pastikan, kameranya di ini dulu, di apa, disesuaikan dulu dengan, eee, pandangan si kapsul. Nah, supaya pas gitu. Oke, jadi yang pertama tutorial, kameranya dimasukin ke kapsul, kemudian posisinya kita reset supaya sama dengan, mata kapsul. Nah, kemudian jalan. Oke. Coba digerakin WASD bisa nggak? Sama kamu pencet WASD gitu. Sudah jalan tuh karakternya, cuman kameranya yang belum jalan. Nah, sudah jalan ya, tuh karakternya udah jalan-jalan tuh. Wah, mantep nih, tinggal karakternya nih yang belum nih. Kamera. Karakternya belum, kameranya belum bisa muter-muter. Nah, coba. Saya tadi lagi bikin ini muter-muter nih kenapa nggak jalan gitu ya. Udah ada skripnya apa gitu, mikir-mikir kan nggak jelas gitu. Oh, ini saya tambahin kecepatan, supaya kelihatan aja sih. Tadi kalau dari yang punyanya Sonya kayaknya 5 kecepatannya udah berhasil ya. Jadi udah kelihatan bahwa memang karakternya bergerak. Selanjutnya kamera nih, masalah kamera. Kamera itu ada script namanya, mhm, eee, kamera apa ya, kamera lookout, lookout, mouse look. Nah, ini ada beberapa, apa ya, penjelasan script ya, kalau teman-teman mau mendalami scriptnya boleh dibaca gitu, silakan. Tapi kalau misalnya, mau jadi dulu si si game-nya boleh. Nanti, mendalami script-nya belakangan juga boleh. Nah ini saya lagi galau nih gimana gitu, nambahin speed gitu kan. Padahal ini saya lagi bingung ini kenapa kameranya nggak jalan-jalan, kenapa nggak muter-muter gitu, kenapa nggak bisa gitu kan. Karakternya udah jalan tapi nggak bisa muter-muter. Kenapa kameranya nggak mau mosok ya, saya juga bingung ini. Ini tutorial yang, membuat Anda sama-sama bingung. Anda bingung, saya juga bingung. Tenanglah, kita sama-sama bingung kok di sini. Nah, dan ternyata ada satu, apa, satu script yang memang saya lupa tuh. Ada script mouse look harusnya. Ini saya baca-baca scriptnya kan, oh mana gitu ya, nggak ketemu. Nah,
Nah, itu dia, ternyata belum dipasang mouse lock-nya, mohon maaf katanya kan. Ini cuman ada di sini, tutorial yang minta maaf gitu ya, sudah menyesatkan ya. Nah, sudah bisa muter-muter kameranya, baru sekarang dimasukin ke kapsul. Oke. Apa tadi namanya, mouse lock ya, mouse lock, kemudian, mana tadi? Itunya sensinya 200, target kameranya jangan lupa ada target kamera, itu kamera dimasukin sebagai target kamera. Mouse 1 itu artinya klik kiri. Nah, bagusnya, Anda mau bisa klik kiri nggak apa-apa sih, jadi Anda muter-muter mouse-nya sambil klik kiri. Jadi mouse 1 itu klik kiri, mouse 2 klik sorry, mouse 0 tuh klik kiri, mouse 1 klik kanan, mouse 2 klik tengah. Jadi nanti Sonya muter-muternya sambil ngeklik mouse kanan. Coba di-play bisa nggak? Sambil pencet klik kanan, muter-muter. Ini pakai klik mouse bisa nggak? Nah gitu, tapi harus klik kanan karena itu, mouse 1 ya. Kalau mouse 0 klik kiri, nanti klik kiri sambil mencet klik kiri diputar-putar. Oke, sampai sini pergerakan karakter sudah berhasil nih. Sudah mulai terlihat bahwa ini akan jadi game FPS. Selanjutnya ini apa nih kameranya? Oh ini udah yang tadi ya yang ditunjukin sama Sonia ya, ini udah berhasil nih. Nah, kalau di saya kemarin butuhnya lebih besar. Tapi nggak apa-apa lah, sama. Tadi saya lihat di Sonya 200 sudah oke ya, udah kerasa enakeun. Oke, selanjutnya adalah ini nyobain jam tapi kita di game kita rata, jam speed nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ngaruh lah, nggak usah juga loncat-loncatan. Pak, jamnya pencet apa ya, Pak? Jamnya tuh pencet spasi, coba dites, spasi. Tung, loncat nggak? Jam speed-nya coba gedein, nah 5 deh boleh. Oh, nah coba tes, ting, nah gitu. Dimatiin terus nggak bisa, Unity itu kalau ngedit pada saat play balik lagi ke satu itunya, apa namanya, settingannya. Jadi, kita bisa ngedit atribut pada saat play, tapi kalau udah selesai diinget-inget, begitu di-stop si Unity-nya diedit lagi, biar nggak bolak-balik tadi. Oke, ini jamnya selesai, kemudian apa lagi nih? Nah, Mesh Renderer. Mesh Renderer itu adalah untuk menampilkan objek ke manusia. Nah, ini mesh renderer kita hilangin memang, karena akan kita ganti dengan pistol beneran, gitu. Kita butuh kapsul kan cuman buat ini doang, buat pergerakan. Jadi sebetulnya yang bergerak kapsul, cuman kita akan ganti si kapsul ini dengan si visual pistol. Nah, visual pistolnya kalau teman-teman download itu ada di karakter standar, apa tuh, resource ya, resource karakter prefab. Nah gitu. Nah ini agak susah nih. Ini mulai agak susah ngatur-ngaturnya, agak ribet sedikit. Pak, punya saya kalau jangan ke bawah kayak terbang ya, kakinya nggak nempel. Oh, jangan-jangan dia ini kuntilanak. Itu pastikan dulu manusia apa kuntilanak. Kalau kuntilanak ngambang tuh biasanya. Kalau kalau lihat ke bawah kayak ngambang, Pak, kakinya nggak nempel. Oke, nanti kita cek ya. Siapa ini namanya? Muhammad Humam nanti setelah si Sonia beres nih. Ini harusnya yang share screen cowok nih harusnya. Ini kan game tembak-tembakan ya. Masa Sonia nembak? Kan ini harusnya ditembak dong. Gimana ini? Oke, coba nah ini agak sulit, betul. Apa itu maksudnya?
Nah ini, apa, agak sulit mengaturnya karena si, apa namanya, si kapsulnya tidak terlihat. Mungkin saran saya soundnya dinyalain dulu kapsulnya. Ini saya juga susah sih sebenarnya. Nah gini, jadi untuk sementara mah dinyalain dulu si itunya, si kapsulnya, dipastiin, nah supaya kelihatan ya, nanti udah diedit, nah baru kapsul kita ilangin lagi, gitu. Saya nggak bawa laptop, Pak, nanti oh iya boleh, mangga, silakan. Loh, tapi kamu nggak bawa laptop, tapi kok kamu tahu ini akan ada kayak terbang begitu ya? Karena apa itu dia? Oke, sip. Bentar, mhm. Nah gitu, betul. Ini memang, agak tricky ya, maksudnya ya agak-agak gitulah, agak-agak tidak tidak apa namanya, tidak eksak lah. Anda boleh ngaturnya sesukanya lah sebetulnya, minimal begitu. Oke. Nah, sip. Kalau full body ngaturnya kalau full body buat karakternya, gimana ngaturnya? Full body gimana tuh maksudnya? Maksudnya karakternya emang 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 ini ya, emang orang beneran gitu ya? Iya. Iya, jadi kalau game-game yang sekarang itu kalau yang, ada orang benerannya, itu yang diatur tuh posisi kameranya. Cuman agak susah sih sebetulnya. Itu kan ada kamera ya, bayangin aja kalau misalkan ini kan kebetulan karakternya cuman tangannya doang nih. Bayangin ini teh ada orangnya. Yang membedakan itu kan bukan kapsulnya, tapi kamera. Ada kamera tuh di bawah kapsul ya. Jadi kalau misalkan lagi orang pengen kelihatan punggung, si kameranya pindah ke belakang. Kalau dia pengen FPS, kameranya pindah ke depan, gitu. Itu tadi yang diomongin sama siapa ya tadi ya? Saya lupa nih. Siapa tuh tadi namanya? Oh, yang ngeker dari third person tiba-tiba dia ngeker, kemudian jadi, eee, FPS, nah kayak gitulah. Itu memainkan kameranya pindah dari belakang ke depan. Cuman kalau kita mah enggak lah, enggak sampai situ. Kita, eee, dipisah aja dulu biar gampang ya, FPS ya FPS, FPS FPS. Oke ini apa nih sekarang selanjutnya apa? Oh, ini sampai mana Sonia? Jadi lupa saya. Baru bisa masukin tangannya, Pak. Oh baru sampai tangan ya? Oke oke oke. Iya. Berarti sekarang persiapan nembak ya. Nah kita akan mulai nembak dan seingat saya, tembakannya nggak langsung ke zombie sih. Eh, saya juga lupa deh. Oh ini bikin peluru dulu, ya bikin peluru. Bikin peluru baru bikin target zombie. Enggak deng, bikin target kubus seingat saya. Zombie itu nanti di tutorial ketiga. Itu nanti pelurunya hit scan ya, apa maksudnya? Pramudio apa maksudnya itu? Hit scan.
Kalau ditembak nggak ada projektilnya. Oh, ada projektilnya. Nanti kita akan pakai, spare. Jadi bayanginnya, Anda ngelempar ini, ngelempar apa sih namanya, ngelempar bola sembunyi tangan gitu kan. Nanti si bolanya ditabrakin ke sesuatu. Nah, itu nanti nambahin skor. Kalau hit scan itu pakai raycast ya, tapi kita nggak pakai raycast kayaknya. Nah, coba nih, inspector position. Nah, ini saya juga lupa script nih kayaknya. Yang benar inspektur bullet. Maaf maaf maaf. Nah, ini jadi, mana ini? Jadi si peluru ini dia punya, collider, dia punya, eee, script inspektur bullet, dan dia punya destroy time. Nah, ini yang penting teman-teman. Jadi destroy time itu, sebuah apa ya, sebuah cara supaya si game kita nggak kebanyakan ngabisin memori. Jadi script destroy itu artinya, menghancurkan objek dari memori. Ini dipasang 5 detik, artinya si peluru dalam waktu 5 detik, dia, kena atau nggak kena target ya, itu pasti akan hancur. Nanti kita tes ya. Ini sebetulnya penting banget sih kalau bikin game tembak-tembakan atau game yang lain ya. Karena kalau kebanyakan, kita apa namanya, membuat game objek kebanyakan, tapi nggak dihancurin, itu biasanya jadi nge-hang nanti. Pak, Ya ya, mau nembak tekan pencet apa ya, Pak? belum 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 belum. Itu, ini belum nembak. Ini, baru cuman jalan doang. Coba di-play deh. Coba di-play, ini harusnya kamu udah nembak juga tuh. Lihat aja bolanya. Nah, bolanya kan udah nembak tuh. Jadi dari awal nih bolanya udah nembak. Ini sebetulnya belum nembak sebetulnya, cuma bolanya sudah bergerak gitu. Jadi kita baru bikin sebuah benda yang dia akan maju ke depan. Nanti baru kita lanjutin di tutorial selanjutnya buat kira-kira si bola ini akan nembak dari titik mana dan pas pencet apa gitu. Itu nanti. Jadi kita bikinnya masih pretelan dulu nih. Ini yang pertama bikin peluru ya, berhasil nih bikin peluru. Kemudian dikasih rigid body sama saya supaya ada aduh jadi jelek. Rigid body itu supaya ada ini, supaya ada apa, eee, terpengaruh gravitasi lah kurang lebih. Jadi kayak projektil, apa, melengkung melengkung. Nah, coba deh pasang rigid body dan mungkin, masanya 0,1 ya, jangan jangan berat-berat juga sih. Nanti malah ke bawah dia. Nah, rigid body, kemudian nah gitu, ya gitu coba play. Trung, kelihatan nggak? Ya gitulah pokoknya udah berhasil lah ya. Minimal sudah ada gitulah. Coba lagi. Ya gitulah nggak apa-apa sih. Mau masanya mau masanya dikecilin atau speednya dipanjangin nggak apa-apa. Yang penting dia kelihatan ada ininya lah, ada lengkungannya dikit. Jadi kayak sukro ya, ini bukan nembak, kayak pistol angin. Nah kayak gitu udah. Terus selanjutnya, entar ini masih ada lagi. Selanjutnya adalah, mmm, seingat saya bikin prefab sih ini harusnya. Bentar ya, tunggu tunggu. Ya rada mirip peluru lah gitu. Yang terpenting dari si bikin peluru adalah ini,
Bikin prefab. Ini mana bikin prefabnya? Nah, ini mulai. Mulai bikin prefab kan, bener kan? Prefab adalah sebuah cara untuk membuat cetakan game objek yang sudah memiliki script. Nah, kita bikin folder prefab, kemudian si peluru di-drag ke dalam situ supaya warna jadi biru. Nah, kalau udah biru berarti udah jadi prefab tuh. Mana mana mana. Nah, itu boleh di situ boleh nggak apa-apa. Bikin folder prefabs. Kemudian di-drag. Nah, wis sudah berhasil jadi prefab. Kemudian selanjutnya kita ngetes pelurunya. Apakah pelurunya sudah benar atau tidak. Cara ngetesnya drag dari prefab ke scene. Dor, pada tembakan. Ada tembakan. Kalau misalkan udah berhasil kayak gini berarti pelurunya udah berhasil. Kita ngetes ngetes prefab peluru itu kayak gini. Jadi kita drag dari prefab ke scene. Shung, shung. Nah, gitu ya. Memang kayaknya rada-rada nggak logis. Maksudnya ngapain sih gini? Ini nanti eh, mekanisme ini akan kita akan kita aktifkan melalui script. Nah, ini kan nembak versi manual ya. Nembak pakai mouse ini mah di-drag. Nanti kalau ini udah beres, kalau kita udah berhasil bikin kayak gini, baru kita akan ganti pakai script. Jadi nembaknya sesuai dengan tempat moncongnya si peluru. Nah, ini nih. Ini agak susah juga, agak-agak apa ya? Posisinya agak susah, tapi ya mirip-mirip lah, walaupun nggak pas banget. Coba lagi, apa nih? Nah, itu si peluru yang aslinya bisa di-delete ya di hierarki. Karena kita butuhnya peluru yang di project asset. Selanjutnya selanjutnya apa nih? Oh, menembak. Oke, ini persiapan untuk menembak ya. Ini script instantiate itu istilahnya adalah menduplikasi sebuah objek. Instantiate atau clone lah kalau gampangnya mah. Clone. Nah, ini sambil saya nyari-nyari ini dulu, nyari-nyari posisinya. Jadi ini dia akan menduplikasi peluru di posisinya si muzzle. Nah, kalau tadi kita menembaknya pakai prefab di drag-drag ke scene, kalau sekarang ada apa namanya? Ada script mau menduplikasi apa dan munculnya di game objek yang mana. Nah, gitu ya. Ada target prefab, ada target position. Target prefab peluru, target posisi adalah kamu mau saya duplikasi ini di tempat yang mana. Nah, ini muzzle, katanya begitu. Ya, oke, katanya. Terus selanjutnya muzzle, habis muzzle input. Nah, bener. Input, masukin input juga. Kita mau pencet apa keyboardnya? Ini kayaknya pertanyaan Sonia tadi. Nembaknya kita pakai boleh pakai mouse 0. Mouse 0 itu berarti mouse kiri atau pakai ini, pakai X. Saya mah pakai X ya. Intinya begitu. Ini artinya dua script ini adalah dengan pencet tombol kiri dia akan nembak. Coba kita tes. Betul. Kamu mau pencet pakai apa itu yang nembaknya? Pakai X. Kalau pakai X pencet huruf X di keyboard. Nah, ininya isinya adalah Star Associate. Nah, gitu ya. Coba di play. Bisa nembak nggak? Kalau pencet X. Tur. Mana belum?
XX. Dia ketembaknya kebalik, Pak. Oh ya, ketembaknya kebalik benar. Benar berarti. Coba lagi tutorialnya. Emang tutorialnya juga kebalik sih. Dia tutorialnya coba. Dia nembak diri sendiri itu kan. Aduh. Ya soalnya kamu ini sih cewek sih salah. Coba si Pramudio tuh nembaknya ke depan itu harusnya. Ini salah, coba. Nah, itu kan ada panah warna biru tuh. Nah, ini terbalik. Saya salah ini, salah apa namanya? Salah nyeset. Ini kalau dari balik harusnya dia ke depan, tembak. X. Ya jangan, nggak bener. Tembak. X. Wah, sudah berhasil. Tepuk tangan dulu lah. Oke, sudah berhasil nembak. Sedikit lagi berarti ya, ini masih ada 3 menit lagi. Kita coba selesaiin. Ini sampai mana ya tutorialnya coba. Ya, itu masalah diterima atau enggak, itu nanti gimana nanti ya. Yang penting udah bisa nembak nih, teman-teman semua. Selanjutnya adalah eh efek seingat saya. Ini benar-benar ada efeknya nih. Benar nih ada efeknya kan. Jadi efek api itu kalau di dalam Unity itu sebetulnya menggunakan kombinasi light dan gambar. Jadi memang ada gambarnya maksudnya. Dan kita sudah punya beberapa efek seingat saya di folder apa ya namanya, folder resource lah, lupa saya. Bentar, ini lagi galau. Nah, di folder Muzzle itu ada beberapa prefab tuh. Ada yang X, ada yang kotak. Nanti teman-teman bisa milih apinya yang mana. Dan cara bikinnya sama sebetulnya dengan ini nih, dengan instantiate. Sama dengan instantiate. Jadi kalau yang tadi nembak itu ngeluarin sukro gitu ya, ngeluarin apa, si sukro peluru. Nah, kalau yang ini menginstantiate tapi api. Target prefab-nya adalah si apa, si prefab api. Kalau tadi kan prefab peluru ya, kalau ini prefab api dan posisinya sama di muzzle juga. Jadi di titik itu ada apinya gitu. Terus untuk ya boleh sama soundnya boleh itu dulu, boleh dibikin dulu. Efek ya, ada efek api. Ya boleh nggak apa-apa sih gitu juga. Efek api terus ininya scriptnya itu prefabnya api dan muzzle. Posisinya di muzzle. Si apinya ada di muzzle di folder muzzle. Yes, betul. Dan muzzle. Oke, selesai. Belum, Deng, belum selesai. Itu baru nyiapin aja, belum dipanggil. Belum dipanggil. Ada lagi tutorialnya. Untuk manggil nambahin di X tadi. Ini kan baru nge-instantiate Sukro. Belum menginstantiate si apinya. Jadi sama-sama pada saat mencet X, cuman yang ini instantiate si api gitu. Jadi sekali mencet X itu instantiate-nya 2 kali. Nge-instantiate peluru dan nge-instantiate si api. Ini harusnya bisa nih. Coba ya, testing. Dor. Mantep banget, keren. Sip. Terakhir ada suara nggak ya? Saya lupa. Seingat saya harusnya ada suara nih. Biar keren. Sudah ada ininya, sudah ada si apinya. Bener nggak terakhir ini nggak ya? Sound ya?
Oke, selanjutnya bikin suara. Ini suaranya yang saya punya 30 cal. 30 cal itu suara tembakan. Suara pistol dimasukin ke situ. Eee, ini juga sama. Jadi ini 3 kali ya di dalam si script ini kita melakukan 3 hal. Ngeluarin peluru, ngeluarin api, ngeluarin suara. Jadi sekali mencet X langsung sekali mencet X langsung suara, api, peluru. Sebentar ini kayaknya bukan game objek sih kalau yang ini ya, kalau yang suara audio source namanya, audio source. Nah itu. Eh eh, tembak, suara, oke testing. Tapi kamu masih di mute ya? Bisa di matiin dulu. Oke oke, udah cukup tuh. Keras banget ya, Kak, ya? Oke sip, terima kasih banyak Sonia, ini sampai sini sudah selesai bagian 2 ya, nanti bagian 3 kita lanjut minggu depan apa pekan depan. Tapi jangan Sonia lagi ya, yang lain lah. Saya izin stop share ya, Pak. Ya boleh mangga, terima kasih banyak Sonia, sudah dibantuin. Baik teman-teman, mungkin, secara garis besar itu ya yang, bisa kita sampaikan hari ini, yang bisa kita pelajari sama-sama hari ini. Harapannya nanti, di pertemuan besok juga polanya sama ya, kalau ini kan ini udah dibantuin sama Sonia nih, pekan depan, besok pagi saya minta juga teman-teman ada yang bisa share screen juga. Jadi, untuk yang TPS, third person shooter, silakan kita, coba, apa namanya, melihat tutorialnya dan sekaligus dipraktekin gitu. Karena kalau harus 111 orang praktek semua bingung juga kan lihat. Mudah-mudahan kalau ada satu minimal ada satu orang yang berhasil, nah teman-temannya yang ngelihat satu orang ini bisa tahulah, kira-kira salahnya di mana, benernya di mana. Gitu kira-kira, teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan nggak? Kita masih ada waktu sampai 10 menitan lah ya. Kalau pengen ada yang diskusi boleh. Saya tunggu dulu ini barangkali ada yang mau ditanyain. Tapi ini, saya nanya dulu nih, sebagian besar udah sampai mana itunya? Udah apa namanya, sudah tahu ada tutorial itu belum? Baru baru pekan lalu soalnya di-upload, jadi pasti pada belum tahu ya. Harapannya bisalah. Ah, baru tahu ada tutorial kan, sama memang. Baru tahu hari ini, mohon maaf, memang tutorialnya juga baru jadi ya, baru hari hari apa ya, hari Sabtu kemarin gitu, baru tahu ada tutorialnya. Jadi nanti sama-sama kita, apa namanya, coba mengikuti tutorialnya. Ini harapan saya sih, pekan depan ada tutorial tentang tipologi yang lain. Cuman sebetulnya kalau Anda udah berhasil bikin yang ini, itu nggak perlu, apa namanya, nggak perlu, bikin tipologi yang lain sih, udah cukup sebetulnya, udah bisa, gitu. Nggak pakai mouse lock, Pak, itu game FPS-nya, nggak pakai mouse lock ya, mouse lock, ada namanya mouse lock, tapi itu nggak dulu saya pakai mouse lock. Buat teman-teman yang pengen, bikin mouse lock, silakan, itu script-nya gampang, cuman sebaris ya, cuman nggak saya pakai. Kenapa nggak pakai? Ya nggak pengen aja lah, nanti biar 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 banyak yang ini, biar banyak yang, bermodifikasilah gitu. Terus, nggak pakai reload juga gitu ya, reload dengan kalau di Teli dulu sampai reload, cuman, enggak lah di sini enggak, heeh. Iya betul betul, karena dia tidak pakai tidak pakai cursor lock ya, jadi kelihatannya kok nggak enakeun gitu. Kalau yang biasa main FPS pasti kerasa banget, tapi kalau yang baru-baru ya minimal, bisa nembak lah gitu, walaupun tidak seenak kalau pakai cursor lock. Cursor lock itu nanti ada skripnya kok, nanti bisa tanya ke mentor ya.
Di tutorial ada pemasangan animasi. Nah, untuk animasi teman-teman, itu nanti di TPS. Jadi besok besok kita akan, mulai belajar, bagaimana membuat animasinya. Jadi kalau yang di FPS tuh fokus hanya untuk mekanik aja, dan animasinya sudah dibikinin ya. Nah, untuk animasi nanti besok. Makanya saya minta teman-teman, besok ada yang bisa, share screen, kita sama-sama sambil ngelihat cara masang animasinya gimana, kira-kira begitu. Karena Anda bingung masukin animasi, sama saya juga bingung. Makanya daripada bingung sendiri, kita bingung rame-rame aja. Jadi satu orang bisa, apa, bisa banyak diskusi lah supaya nggak bingung sendiri. Ini baru kelar 2D baru mau masuk 3D. Kalau 2 dimensi bikin apa ya, Leontino ya? Saya boleh tahu nggak? Ini saya jadi berasa ini, jadi berasa selebgram gitu, pada pada ngechat. Ini teh Zoom dah bisa dibuka open mic padahal, nggak usah di-chatting. Disangkanya saya selebgram gitu kan. Side scrolling Pong top down shooter. Oh iya bener ya. Ini top down shooter mirip sih dengan kita nih, beda beda 3D lah. Tapi ini yang 2 dimensi udah beres semua, gamenya. Ada berapa tuh? Satu 2 3 4 4 game ya? 4 game udah beres semua ini? Atau ada yang belum? Masih ongoing. Iya 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 iya, ya bolehlah. Oh ini ada yang udah nih Leontino, gila Leontino keren banget kamu Tino, mantap, udah beres dong. Saya stres belajar New Infus sih. Dio Dio, saya nggak percaya kalau Dio stres nih, aduh. Kalau dia mah udah jago lah. Ini siapa nih? Cuman bisa speedrun introduction. Seling-seling Pak, soalnya diminta progres semuanya. Oh iya, diminta progres semuanya. Benar 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 benar. Jadi memang, ini memang kuliah kita memang, ini ya, berbeda dengan kuliah biasa lah. Kalau kuliah biasa kan yang penting hasilnya di akhir ada nih. Nah kalau di sini memang harus ada progres di logbook. Teman-teman juga jangan lupa di setiap, eee, di setiap selesai kuliah, nah jangan lupa ada logbook yang harus diisi di situ, disebutkan Anda ngapain aja, kemudian, di-upload ke MBKM, ya itu memang administrasinya rada-rada ribet itu kita di sini, susah itu. Ya terus siapa lagi nih, ada progress template. Jangan di situ kalau template. Kalau di Unity itu sebenarnya ada template ya sebenarnya kalau Anda buka Unity yang baru tuh ada template, template FPS, template itu. Bisa pakai itu, cuma itu, saran saya jangan dulu pakai template nanti. Ngoding manual dulu aja, yang sedikit-sedikit. Nanti kalau udah jago mau pakai template sih boleh. Ini maksudnya biar, apa ya, biar bisa gitu loh. Walaupun sedikit, coding minimal ngerti lah, oh ini ngematiin game objek, ini nge-instantiate gitu kan. Harapan itu kalau udah template tuh kalau teman-teman perhatiin ya, Unity setiap kali dia ngeluarin project template itu saya sebutnya adalah skripnya hutan. Karena skripnya udah banyak banget, udah komplit banget, udah keren banget gitu. Jadi kalau yang pemula baru baru mau belajar dikasih sebegitu, jadi satu skrip kadang-kadang, kalau unit itu satu skrip itu udah dengan FPS, udah dengan animasi, udah dengan nembak, udah dengan lari, udah dengan suara, udah dengan ngitung musuh. Waduh itu keren banget skripnya, cuman pusing jadinya kan kalau yang mau belajar kan. Bagusnya kalau mau belajar tuh skripnya pendek-pendek dan jumlah filenya banyak gitu. Jadi satu-satu aja, satu-satu file isinya mungkin skrip cuman satu 2 baris, satu file isinya satu 2 baris gitu. Nanti kalau udah jago ya bolehlah satu skrip isinya mau 10.000 baris nggak apa-apa, ditumpukin semua itu nggak apa-apa sih. Cuman kalau untuk, awal-awal kita mah ya janganlah, bagusnya bagusnya satu-satu skripnya supaya tidak terlalu pusing mikirnya. Ini pun saya lihat sebagian beberapa, apa ya, karena waktu kita sangat pendek ya cuma 2 bulan jadi teman-teman saya lihat juga lebih fokus kepada progres dan mungkin tidak sempat, memahami baris per baris dari skripnya gitu. Ini juga, apa ya, ya emang susah juga sih karena pasti jumlah mahasiswanya banyak gitu ya, jumlah mahasiswanya banyak, kemudian
kita online semua dan nggak bisa melihat progres, dosen nggak bisa ngelihat progres semuanya gitu. Ini juga, banyak banyak kendala di apa, di pembelajaran online ini memang banyak banyak kendala sih. Jadi nanti kita sambil jalan kita lihat dulu, bagaimana metode yang tepat, metode yang bagus supaya walaupun online, walaupun kita nggak bisa ketemu langsung, walaupun tidak di lab komputer semuanya, tapi ya masing-masing bisa lah. Targetnya itu soalnya teman-teman, jadi, Anda semuanya harus bisa membuat game 7 game berarti ya, kalau game programmer tuh 7 project lah itu ibaratnya Anda harus bisa semua makanya di kita tugasnya tidak terlalu banyak, maksudnya tugas mingguannya hampir nggak ada gitu, hampir nggak ada, paling kuis 2 itu juga nggak banyak-banyak sih kuisnya. Karena targetnya Anda cukup berat, Anda harus menyelesaikan 7 game dalam waktu 2 bulan. Nah ini, mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan ya untuk bisa menyelesaikan program kita, karena setelah 2 bulan ini belum selesai teman-teman, nanti masih ada lagi kelanjutannya, yaitu project capstone yang, tentunya lebih susah lagi dari, ini. Kalau yang ini kan cuman satu scene lah ya, minimal satu scene, bikin game selesai. Jadi minimal kalau 7 game itu ya 7 scene sebetulnya. Nanti di project capstone itu yang agak agak bahaya karena, bukan cuma satu scene, tapi emang harus game dari awal sampai akhir. Minimal satu level sih. Kalau istilah istilah, industrinya slice of cake namanya, sepotong kue. Kalau teman-teman lihat kue itu, kue kue tar dipotong slice of cake, itu pasti dipotongnya ke bawah, bukan ke samping, bukan di apa namanya, bukan dibelah ya, diiris, tapi dipotong ke bawah gitu. Jadi, dengan Anda memakan sepotong kue itu, walaupun Anda nggak makan semuanya, Anda tahu rasa kuenya, mulai dari ujung atas sampai ujung bawah. Apakah di bawahnya gosong, apakah di atasnya dikasih coklat, apa di tengahnya ada, krim gitu ya. Itu dengan hanya menikmati sepotong kue, Anda bisa merasakan kue itu kira-kira seperti apa gitu kalau dimakan utuh. Sama, game juga sama. Anda nggak perlu bikin 100 level untuk membuktikan bahwa gamenya bagus. Bikin satu level aja udah kebayang kok itu gamenya kayak gimana. Mobile Legends itu kan Anda nggak perlu main Mobile Legends selama 3 bulan. Main satu match aja, Anda udah ketahuan tuh si Mobile kayak gimana sih si itunya, mekaniknya tanpa Anda harus mencoba seluruh karakter dan seluruh, seluruh levelnya. Cukup satu aja. Untuk capstone nanti ada pembimbingnya per tim benar akan dibagi, malam ini insya Allah akan ada rapat khusus buat pembahasan project capstone. Capstone harus 3 dimensi atau 2 dimensi tergantung pembimbingnya nanti. Nanti pembimbingnya bilang 2 dimensi, tim Anda 2 dimensi, kalau pembimbingnya bilang 3 dimensi, Anda akan 3 gitu kira-kira teman-teman, mungkin itu dulu dari saya stop sharing, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.